Film ini bercerita tentang seorang anak yang berperawakan orang barat. Selain berperawakan orang barat, dia juga hobi banget membaca komik, seperti anak kecil pada umumnya. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ibunya bekerja sebagai pelacur yang melayani pria-pria hidung belang. Namun, pada saat melayani pria hidung belang, ibunya mendapatkan perlakuan yang tidak biasa dari om ini. Om ini bernama Toshio Kageyama. Bahwa si om ini adalah anak dari bos Yakuza, yaitu Oyabun. Mungkin Oyabun ini kalau bahasa Indonesianya adalah bos. Kakek ini bernama Ginzo Kageyama. Kembali ke laptop. Mendengar ibunya berteriak-teriak, si anak tersebut langsung nyamperin ibunya dan memukul pria yang bersama ibunya tanpa rasa takut sedikit pun. Melihat ibunya dibunuh oleh kakek ini, si anak tersebut berteriak-teriak sampai-sampai dia masuk penjara di usia yang terbilang muda, gara-gara mencuri makanan. Mungkin kalau di Indonesia, anak kecil tersebut tidak bisa masuk penjara sebab masih di bawah umur. Film ini berjudul Dark dan pastinya sangat seru sekali untuk ditonton. Setelah sekian lama mondok di penjara, hahaha. Si anak kecil yang tadinya bertubuh mungil dan kecil, kini bertubuh besar dan tinggi. Namanya Jack Walters. Orang-orang memanggilnya Dark. Nampaknya Dark sendiri ditakuti oleh beberapa kelompok orang barat. Di dalam benaknya, dia masih teringat peristiwa yang menimpa pada ibunya, yang dibunuh di depan matanya sendiri. Dari aura matanya saja sudah terlihat jelas, yang menyimpan aura kesepian bercampur balas dendam kusumat yang sudah lama dia pendam. Emang dasar si Drake ini ya, gak pekaan banget ya kawan-kawan. Sudah tahu diajak oleh tante berambut pirang ini, malah gak mau. Biasanya, orang kalau mencintai seseorang, yang didekati pertama, yang pasti adalah orang tuanya. Ini malah kebalik, mendekati anaknya untuk bisa mendekati ayahnya. Homo kali ya. Hingga beberapa waktu kemudian, Shigeru mengajak si Dak ini untuk bertemu dengan ayahnya, Toshio Kageyama, yang mengingatkan Dak waktu di mana ibunya dipukul olehnya. Namun, Om Toshio ini orangnya tidak gampang percayaan pada orang lain. Kalau bahasanya Om Toshio ini, orang luar disebut sebagai gaijin. Sehingga membuat Om Toshio ini menyuruh tangan kanannya untuk memanggil para naga untuk mengetes si Dark ini. Selain bertubuh besar dan juga sangat terampil dalam bertarung, membuat para naga tadi pada rontok giginya. Ompong kali ya, hahaha. Next scene. Mungkin Mas Shigeru ini selain hobi membunuh orang, Mas Shigeru ini juga hobi mengganggu orang yang sedang makan ya kawan-kawan. Hobi kok mengganggu. Kemarin malam saja HP yang diberikan pada Dak ini belum kelar. Malah sekarang comot yang lebih besar. Enak juga ya jadi anak dari Om Toshio ini. Apa saja asal comot deh, yang penting hati senang. Setelah beberapa kali diajak oleh Shigeru Kageyama, si Dark ini sambil lalu mencari informasi tentang keberadaan anak dari polisi tersebut. Seorang polisi yang membantu Dark keluar dari pondok meminta Dark untuk menolong anaknya yang diculik oleh geng Yakuza. Berkali-kali minta bantuan pada Dark, pada akhirnya Dark mengiyakan juga. Nampaknya sifat Dark ini tidak hanya pendiam, tapi suka cuekin orang yang lagi ngomong. Mungkin ya teman-teman. Nah, disinilah kawan-kawan film mulai seru. Si Dark ini mulai melakukan aksinya, dimulai dari rumahnya Om Toshio ini. Ternyata pengawalnya banyak juga ya Om Toshio ini. Namun bagi Dark ini mudah sekali. Tak butuh waktu lama melewati para penjaga Om Toshio ini. Melihat Dark masuk ke kamarnya, Om Toshio ini tampaknya kaget bin gak percaya. Namun si Dark ini sopan santunnya sudah habis. Tiba-tiba saja si Om Toshio ini dikasih hadiah 2 peluru di bagian kakinya. Sehingga membuat Om Toshio ini berdiri pun tak bisa. Setelah Dark ini memberikan kata-kata yang dulu pernah terjadi pada ibunya, akhirnya Om Toshio ini ingat kalau di depannya adalah anak yang bertubuh mungil. Sudah mau mati, tapi si Om Toshio ini masih sempat-sempatnya berbicara tentang gerakan ibunya Dark yang mempunyai gerakan bagus. Kesabaran si Dark ini pun habis.
Mendengar ucapan dari Om Tosio ini, hingga pada akhirnya si Dak ini memukulnya hingga nyawa si Om Tosio ini melayang di tangan Dak. Mendengar anaknya meninggal dengan mengenaskan, si kakek Oyabun ini sampai-sampai datang ke kantornya bersama tangan kanannya. Melihat para pengawal yang begitu hormat pada kakek Oyabun ini, patut kita acungi jempol. Bagaimana tidak hormat, melihatnya saja Mimin sudah takut. Meskipun si kakek ini ditakuti oleh para bawahannya, namun kata-kata yang keluar dari kakek Oyabun ini yang bikin Mimin salut, yakni tidak ada individu yang lebih penting daripada keluarga. Kira-kira demikian ucapan dari si kakek Oyabun ini. Mendengar hal tersebut, si Garu hanya mengangguk-angguk kepala saja. Mungkin dalam pikiran si Garu, oh begitu. Melihat Dark yang begitu mengkhawatirkan, si tante berambut pirang ini langsung menidurkannya di pangkuannya dan memberikan kecupan manis padanya. Setelah mendapatkan profil si Dark ini, si kakek Oyabun ini jadi teringat pada masa lalunya. Mungkin dia menyesal karena tidak menghabisinya sekalian bersama ibunya. Setelah mengetahui siapa pelaku pembunuh ayahnya, si Garu langsung OTW ke rumah kontrakan si Dark. Namun apa daya, si Dark sudah tidak ada di kontrakannya. Setelah lama menunggu, Dak pun muncul juga di kontrakan tante berambut pirang ini dengan keadaan yang begitu mengkhawatirkan. Tak tega melihat tante berambut pirang ini disakiti terus oleh si Geru, dia lebih memilih untuk tidak melawan pada anak buah si Mas si Geru ini. Namun apa daya, kecewa dicampur dengan rasa sakit hati karena telah dibohongi oleh Dak, dia langsung membunuh si tante berambut pirang ini tanpa ada belas kasihan sedikit pun. Setelah dibekuk dan dibawa ke kantornya, melihat kakek Oyabun ini, Dak marah dan menggebu-gebu sampai meronta-ronta. Mungkin si Dak ini ingat betul bahwa yang membunuh ibunya adalah si kakek Oyabun ini. Benar saja, kata si kakek Oyabun ini membiarkan hidup anak yang umur 8 tahun adalah kesalahan terbesarnya. Next scene. Di pertengahan jalan, saat membawa Dak untuk dieksekusi, rombongan Pak Tua yang pakai penutup mata ini mendapatkan insiden yang tidak menyenangkan, yakni si Dak ini memberontak sehingga membuat seisi mobil tidak berdaya. Pada waktu si Garu mau dieksekusi oleh Dak, dia pun memohon pada Dak agar tidak membunuhnya. Namun hati Dak sudah tertutup gara-gara tante berambut pirang tadi dibunuh oleh si Garu tanpa menghiraukan permohonannya. Setelah berhasil bebas, Dak pun langsung OTW ke kantor Oyabun tadi. Mendapatkan informasi bahwa Dak melarikan diri, si kakek tua ini minta penjagaan diperketat. Namun, lagi-lagi penjagaan yang begitu ketat, tetap saja dia bisa melewatinya, meskipun tubuhnya begitu mengkhawatirkan. Dan pada akhirnya keduanya pun mati bersama. Sungguh ending yang begitu sempurna. Bagaimana menurut kalian? Seru bukan? Bagi kalian yang kurang puas, silahkan nonton filmnya sambil meminum secangkir kopi biar terasa hidup. Jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang paling penting subscribe ya guys, agar Mimin selalu semangat untuk upload terus video reviewnya. See you guys.